Bab 726, tujuan sebenarnya Richard menikah. Bawahannya sama sekali tidak menyelidiki tentang kedatangan pimpinan umum ke Basun. Recha telah memberikan perintah kematian kepada setiap orang untuk tidak membocorkan informasi, jadi siapa yang berani melanggarnya? Richard memandang wanita tua dengan tatapan bersalah dan berkata, "Maaf, Bu. Besok aku tidak bisa membawa kepala anggota keluarga Mitsu untuk menghormati ayah." Wanita tua itu berkata, "Tidak apa-apa, tidak buru-buru juga. Lagi pula, cepat atau lambat, anggota keluarga Mitsu akan mati juga." Dia memegang wajahnya yang bengkak seperti kepala babi dan terus menghela napas. "Sayangnya, besok aku akan mengikuti acara dengan wajah seperti ini. Ini benar-benar akan mempermalukan keluarga Kyle Law." Kamu juga? Kenapa tiba-tiba ingin menikahi wanita rendahan itu?" "Benar-benar cari masalah," Richard segera berkata. "Bu, kamu kira aku benar-benar menyukai Bella dan ingin bersamanya?" "Memangnya bukan begitu?" tanya wanita tua. Richard menggelengkan kepalanya. "Tidak, tentu saja tidak. Aku hanya merasa bahwa ayah sendirian dan kesepian di alam baka, jadi aku ingin mencarikan seseorang untuk menemaninya." Wanita itu menarik napas. "Jadi maksudmu, kamu ingin Bella menikah dengan ayahmu?" "Iya," Richard menganggukkan kepalanya. Rencana awalnya si Bella akan meninggal secara mendadak karena serangan jantung di malam pertama hari ini. Jadi di hari kematian ayah besok, aku bisa mengubur dia bersama dengan ayah. Siapa sangka ada yang mengganggu rencanaku." Wanita tua mengangguk sambil berpikir, "Yoh, ide ini sebenarnya lumayan bagus. Beberapa hari ini, ayahmu selalu datang dan menggangguku dalam mimpi, seolah-olah dia ingin membawaku pergi untuk menemaninya. Jika kamu bisa mencarikan seseorang untuk menemaninya, aku rasa dia tidak akan menggangguku lagi. Omong-omong tentang pernikahan alam baka, aku punya calon yang bagus." Richard dengan penasaran bertanya, "Oh, aku ingin tahu siapa sih orang yang menjadi pilihan ibu?" Wanita tua berkata, "Kamu tahu Miranda Kerr kan, artis dari luar negeri yang datang ke Midgard untuk melakukan pemotretan iklan. Pergi dan bawa gadis itu ke sini, lalu berikan kepada ayahmu. Ingat, lakukan hal ini dengan diam-diam, jangan sampai meninggalkan jejak apapun. Kalau tidak, pasti akan muncul masalah." Richard tertawa, "Tenang sajalah, Bu. Jumlah orang asing yang hilang di Midgard setiap tahun tidaklah sedikit, jadi kehilangan seorang artis tidak akan memberikan dampak yang terlalu besar." Sebenarnya, saat ini, hatinya agak kecewa, karena dia juga lumayan menyukai Miranda Kerr. Tapi demi ayahnya, dia tidak punya pilihan lain selain melepaskannya. Sudut terpencil, Midgard, sebuah makam yang berantakan akibat terpaan badai, dengan rumput ilalang setinggi setengah badan manusia, mengeluarkan suara gemerisik seolah-olah sedang menyuarakan ketidakadilan kepada orang yang telah meninggal. Pemilik makam kecil ini adalah Wolfei. Saat ini, Recha dan Lone Wolf berdiri di depan makamnya. Lone Wolf menghela napas, lalu membuka 2 botol bir yang biasa diminum sebelum bertempur dan menuangkannya di sekeliling makam. "Saudaraku, ini adalah bir yang diracik oleh abang kita. Bir kesukaanmu, minumlah, minumlah sepuasnya. Kali ini, aku tidak akan berebutan denganmu." Recha menyalakan 3 batang rokok dan meletakkannya di depan makam sebagai pengganti dupa. "Wolfei, pergilah dengan tenang. Aku akan menjaga keluargamu dengan balek, dan musuhmu, aku akan membuat mereka bunuh diri di depan makam kamu pada hari kematianmu, supaya mereka bisa ke sana untuk menemanimu. Jadi aku tidak akan mencabut rumput di makam kamu. Ketika saat itu tiba, kepala keluarga dari 4 keluarga besar akan turun tangan untuk membersihkan makam kamu dan membawa peti mati untuk dimakamkan." Setelah itu, suasana menjadi sangat sunyi. Di kejauhan, sebuah tim produksi film sedang sibuk mengambil gambar dan melakukan syuting. Tokia dan Miranda berada di antara mereka. Miranda sedang sibuk syuting dengan sutradara, sedangkan Tokia sedang memandang ke arah makam ini dan juga sosok Recha dan Lone Wolf. "Mengapa sosok pria itu begitu mirip dengan orang bodoh di rumahku?" Bab 727,
pria flu mirip sekali dengan orang bodoh di rumahku. Setelah selesai syuting, Miranda segera berlari ke sebelah Tokia yang sedang melamun. Nona Tokia, apakah kamu puas dengan video yang barusan direkam? Tokia tersadar kembali dan tersenyum meminta maaf. Maaf, Nona Care. Tadi aku tidak terlalu memperhatikannya. Oh, Miranda menjadi penasaran. Apa yang sedang kamu lihat? Dia juga mengikuti pandangan Tokia. Kemudian dia memicingkan matanya dan tidak bisa menahan dirinya untuk duduk di sebelah Tokia, lalu memandang dua sosok yang sedang berdiri di depan makam tersebut. Sebuah makam yang sepi, dua pria, angin musim gugur yang sejuk, dan kesedihan yang tak berujung. Adegan ini benar-benar seperti suatu cerita dan memiliki konsep seni yang sangat dalam. Miranda tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata, Nona Tokia, aku tiba-tiba ada ide. Konsep seni ini benar-benar sesuai dengan tema film kita. Jika kita bisa memasukkan adegan ini ke dalam film, itu pasti akan menjadi sentuhan yang sangat indah dan pasti akan menjadi sangat terkenal. Tokia berkata dengan cemas, aku rasa mereka tidak akan menyetujuinya. Bagaimanapun juga, orang yang telah meninggallah yang paling besar, siapa yang akan membiarkan orang yang sudah meninggal direkam? Miranda berkata, bagaimana kita bisa tahu jika tidak mencobanya? Lagi pula, makam ini begitu lusuh, jadi keluarganya pasti sangat miskin. Saat itu, kita berikan sejumlah uang kepada keluarganya. Jika orang yang sudah meninggal itu mengetahuinya, dia pasti bisa beristirahat dengan tenang. Yah, betul juga, Tokia mengangguk, ayo kita pergi dan bertanya kepada mereka. Kedua orang itu berjalan menuju makam tersebut. Semakin mendekati mereka, Tokia semakin merasa bahwa orang itu sangat mirip dengan Recha. Tapi sebelum dia memeriksanya dengan cermat, kedua orang itu melompat ke dalam mobil dan meninggalkan sana. Hati Miranda dan Tokia menjadi sedih, sayang sekali. Kesempatan yang bagus menjadi terlewatkan, mari kita kembali, Nona Tokia. Tapi Tokia berkata, Nona Care, kamu kembalilah dulu untuk syuting. Aku akan berdoa ke makam itu, kita melakukan syuting di sekitar sini, jadi mungkin akan mengganggu istirahatnya. Tidak ada salahnya untuk membakar dupa kepadanya, oke. Miranda mengangguk dan berbalik, Tokia terus berjalan ke makam tersebut. Di rerumputan yang tidak jauh dari sana, ada dua orang berpakaian hitam yang telah bersembunyi dalam waktu yang lama. Menurutmu, di antara dua orang ini, yang mana itu Miranda? Omong kosong, tentu saja yang lebih cantik dan lebih berkelas. Ayo pergi kejar dia. Kedua orang itu diam-diam mengikuti Tokia dari belakang. Mereka mengira Tokia adalah Miranda. Tokia berjalan ke depan makam dan hendak membakar duka, tapi dia tidak menyangka ada dua orang yang melompat keluar dari rerumputan tersebut. Tokia menjadi ketakutan dan ingin berteriak minta tolong, tapi salah satu dari mereka menebas lehernya dengan pisau belati. Pandangannya menjadi gelap dan dia seketika tidak sadarkan diri. Dua orang berpakaian hitam itu memasukkan Tokia ke dalam karung beras dengan terlatih dan membawanya pergi dari sana. Tidak lama kemudian, mereka tiba di keluarga Kyle. Richard membuka karung beras dan memandang orang yang ada di dalam. Lalu dia menjadi sangat marah, sialan. Dua orang yang tidak berguna, dia bukan Miranda, hah? Kedua orang berpakaian hitam itu menjadi terkejut, dia bukan Miranda? Ini tidak mungkin, bagaimana mungkin seorang wanita biasa bisa lebih cantik dan lebih berkelas daripada seorang artis terkenal? Ketika dua orang itu sedang berdiskusi, barulah Richard melihat wajah cantik Tokia dari dekat. Setelah itu, sebuah senyuman terpancar di wajahnya. Betul juga, gadis ini benar-benar lebih cantik dibandingkan Miranda, dan yang paling penting adalah aura yang dimilikinya tidak ada bandingnya dengan wanita lain. Bagus juga, biarkan dia saja yang gantikan Miranda untuk melayani ayahku di alam baka. Mengenai Miranda, aku akan meninggalkannya di sisiku. Meskipun Miranda tidak secantik Tokia, tapi siapa suruh dia menyukai Miranda? Bab 728, Tokia yang diculik.
peringatan hari kematian ayah Richard diadakan sesuai jadwal. Para tamu dan teman-teman telah memenuhi ruangan, dan kain sutera putih berkibaran karena angin. Ada cukup banyak pejabat di Midgard juga datang. Ini adalah kesempatan besar untuk berhubungan dengan keluarga Kyle, jadi mereka tidak ingin melewatkannya. Wanita tua, ibunya Richard, tampil terlebih dahulu mewakili anggota keluarga. Meskipun dia telah memakai riasan wajah yang tebal, tapi tetap tidak bisa menutupi wajahnya yang bengkak. Dalam acara yang begitu khusyuk, terus terdengar cibiran dari kerumunan orang dari waktu ke waktu. Hal ini membuat wanita tua menjadi sangat marah. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa mereka sedang menertawakan dirinya. Dalam hatinya, dia menjadi semakin membenci Recha dan seluruh anggota keluarga Mitsu, dan bertekad untuk mengambil nyawa mereka semua. Tidak lama kemudian, Richard juga muncul. Di belakangnya, berdiri sebuah tim pembawa peti mati, yang membuat orang-orang menjadi bingung. Ayahnya telah dikuburkan begitu lama, mengapa dia tiba-tiba membawa sebuah peti mati lagi? Apakah dia ingin mengganti peti mati ayahnya? Richard segera menjelaskan kepada semua orang. Akhir-akhir ini ayah datang ke mimpiku dan mengatakan bahwa dia sangat kesepian dan ketakutan di alam baka. Oleh karena itu, aku mencarikan seorang pelayan untuk mengurus ayahku dan menemaninya. Semua orang menatap peti mati itu dengan raut wajah yang sangat serius. Tuan Richard ingin memberikan penghormatan kepada ayahnya. Menurut kalian, apakah orang yang ada di dalam peti mati itu masih hidup atau sudah mati? Apa maksud dari perkataanmu? Jangan-jangan keluarga Kyle akan mengubur orang yang masih hidup? Kenapa pada heboh sih? Kakek Richard kan juga pernah menggunakan orang yang masih hidup sebagai korban persembahan. Aku akan pergi. Ternyata keluarga Kyle begitu kejam. Aku merasa kasihan kepada Nona yang berada di dalam peti mati. Richard memerintah orang untuk meletakkan peti mati di sebelah makam ayahnya, lalu berkata kepada pembicaraannya, "Mari kita mulai acara pemakamannya." Pembicara tersebut segera berteriak dengan keras, "Sudah waktunya. Mohon Tuan Richard membuka pintu dan menerima pelayannya." Alunan musik yang sedih berbunyi. Tim pembongkar makam yang telah disiapkan dari awal segera sibuk bekerja. Mereka mendirikan tenda dan mulai menggali makam Tuan Richard. Semua orang bangkit berdiri, lalu mereka menundukkan kepala untuk menunjukkan kesedihan mereka. Richard juga berlutut di kursi keluarga dan menangis terseduh-seduh. Semuanya berjalan seperti yang dia harapkan, tapi tidak lama kemudian, terjadi keributan di antara kerumunan. Kalian lihat, dua orang itu aneh sekali, iya. Hari ini adalah hari kematian Tuan Richard, tapi mereka malah berpakaian merah. Apa yang sedang diangkat oleh pria bertubuh kekar itu? Jangan katakan padaku bahwa itu adalah peti mati, apalagi kalau bukan peti mati. Tuan Richard sudah menyiapkan sebuah peti mati, jadi buat apa dia menyiapkan peti mati lagi? Sepertinya mereka tidak memiliki niat baik. Sebentar. Aku kenal pria itu, dia adalah Recha. Dialah pria yang membuat keributan di acara pernikahan Tuan Richard. Orang yang datang tidak lain adalah Recha dan Lone Wolf. Keduanya berpakaian merah dan tampil sangat mencolok di antara kerumunan orang yang berpakaian hitam ataupun putih. Lone Wolf juga membawa sebuah peti mati yang tampak tidak biasa. Richard dan wanita tua menjadi sangat marah ketika melihat kedua orang itu. Keluarga Kyle bahkan belum pergi mencari masalah dengannya, tapi dia justru ke sini. Sepertinya dia datang untuk membuat keributan, benar-benar keterlaluan. Tapi bagus juga, hari ini dia akan menyembahkan dua orang ini kepada ayahnya. Richard berdiri dan menatap Recha dengan tatapan dingin, lalu berkata, "Valkyrie, aku benar-benar meremehkan keberanianmu. Ternyata kamu berani ke sini untuk cari mati. Kenapa? Kamu bahkan sudah menyiapkan peti mati untuk dirimu sendiri?" Kerumunan tiba-tiba menjadi sadar, betul juga, mungkin mereka datang untuk meminta maaf dan peti mati itu mungkin mereka siapkan untuk mereka sendiri. Recha melirik Richard lalu mengabaikannya dan hanya terus melangkah maju ke depan tenda.
Tim pembongkar makam telah menggali makamnya dan menunjukkan peti mati yang ada di dalamnya. Recha mengambil 3 dupa dan membakarnya. Kerumunan menjadi ribut. Pria itu datang untuk menghormati ayah Richard. Dia benar-benar ke sini untuk meminta maaf. Tapi, keluarga Kyle pasti tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Dan, di detik berikutnya, gerakan Recha membuat semua orang yang ada di sana menjadi tercengang. Bab 729, membuat keributan di upacara pemakaman. Setelah menyalakan dupa, Recha kemudian melemparkannya ke bawah kaki. Hei yang bermarga Richard, kemari makan dupa. Ada yang ingin aku katakan padamu. Saudaraku masih belum istirahat dengan tenang. Bagaimana kamu sudah masuk ke peti mati? Untungnya putramu cukup pintar, menggali peti matimu dengan sendirinya. Jadinya aku tidak perlu repot-repot. Rencana awal aku adalah, aku ingin kamu angkat peti mati saudaraku, memasukkan ulang jasad saudaraku ke dalam peti mati, lalu bunuh diri untuk meminta maaf padanya. Tetapi, karena kamu sudah mati, semua ini akan diwakilkan oleh putramu. Tentunya, kamu tidak bisa lari dari hukuman. Dalam hari penting kamu, aku akan menghukum kamu berjemur di bawah matahari selama 7 hari. Selesai berkata, Recha merusak pintu aula pemakaman. Seketika cahaya terik matahari langsung menyinari peti mati. Orang-orang menjadi tercengang, kurang ajar, lancang. Recha menginjak dupa dan mematikannya. Ini adalah tindakan sangat tidak sopan bagi almarhum. Merusak pintu aula pemakaman membiarkan matahari menyinari peti mati. Recha secara terang-terangan ingin memprovokasi keluarga Kyle. Jika keluarga Kyle tidak mengumpulkan seluruh kekuatan untuk membunuh Recha, kelak mereka akan menjadi bahan tawaan. Kedua mata Richard memerah, dan raut wajah menjadi suram. Bahkan jika berpikir keras pun, Richard juga tidak menyangka Recha akan segila ini. Menganggap keluarga Kyle mudah ditindas, ini masih belum berakhir. Lon melemparkan peti mati di atas bahunya ke kaki Richard. Dan tanah juga ikut sedikit bergetar. Richard, ini adalah hadiah abangku untukmu. Di hari peringatan kematian saudaraku, kamu harus bunuh diri untuk meminta maaf. Keluarga Kyle kamu juga akan bangkrut. Tiba saat itu, mungkin untuk beli peti mati saja kalian tidak akan mampu. Peti mati ini untuk kamu, agar jasad kamu tidak berserakan di luar. Sialan, Richard sudah sedikit gila. Cepat bereskan kembali aula pemakaman. Ayah, anakmu tidak berbakti, membiarkan orang jahat mengganggu waktu peristirahatan kamu. Ayah jangan khawatir, aku akan suruh mereka berdua turun langsung untuk meminta maaf padamu. Tim pemindahan makam segera ingin mendirikan ulang aula pemakaman. Lon menghentakkan kakinya. Siapa yang berani? Lon mengeluarkan kekuatan seluruh tubuhnya, membuat tim pemindahan makam tercengang. Tetapi tim pemindahan makam tidak berani menentang perintah Richard, bersikeras jalan ke depan. Cari mati, Lon marah dan datang ke samping seorang pemuda yang berada di paling depan, lalu meraih tangannya dan meremas dengan kuat. Pemuda yang berada di paling pertama itu terlempar lebih dari 10 meter jauhnya, pada akhirnya menabrak sebuah pohon besar hingga patah. Dan orang punya kekuatan bagaikan sapi ini adalah Lon. SSTT, tenaganya sangat kuat. Richard tersenyum sinis. Pertaruhkan kekuatan? Kalau begitu aku carikan orang untuk bertaruh kekuatan denganmu. 8 transporter. Keluar, 8 pria kuat berjalan keluar dari tim pembawa peti mati, berbaris dan berjalan menuju ke sini. Masing-masing mereka bertubuh kekar dan tinggi, berotot besar, bagaikan 8 bukit yang bergerak. 8 transporter ini ternyata memang sesuai dengan reputasinya. Kalau mendengar dari rumor, 8 transporter ini, semuanya adalah pasukan khusus, merupakan harta karun keluarga Kyle. Keluarga Kyle setiap tahun menghabiskan uang 2 triliun untuk mempekerjakan mereka. Dan mereka juga memberi balasan yang setimpal untuk keluarga Kyle. Semua masalah ketidakadilan dalam keluarga Kyle, semuanya diselesaikan oleh mereka. Keluarga Kyle telah mengeluarkan pembunuh hebatnya, kedua orang ini sudah mau ketimpa sial. Richard berkata dengan kejam, bunuh mereka, salah, lumpuhkan kaki tangannya, aku mau bunuh mereka dengan tangan sendiri.
8 transporter menganggukkan kepala. Recha tidak panik, bahkan masih merokok dengan tenang. Lon, habisi beberapa kelinci ini. Aku tidak perlu turun tangan, kan? Lon tertawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kakak, beri aku waktu 16 detik. Recha sedikit tidak puas, kalahkan dalam waktu 14 detik. Lon menggertakkan gigi. Oke, aku usahakan. Bab 730, menghabisi 8 transporter. Sid, 8 transporter marah. Mereka semua adalah para elit dalam pasukan khusus, bahkan sangat mudah bagi mereka untuk menghadapi seorang panglima tentara. Tapi 2 bajingan kecil di depan mereka berkata ingin menghabisi mereka dalam waktu 16 detik, bahkan 14 detik. Ini adalah penghinaan besar bagi mereka. Monster satu yang berdiri paling depan berkata dengan marah, aku lawan pemuda yang sedang merokok itu. Dan monster beruang hitam itu, aku serahkan pada kalian. Apa? Mata Lon terpancar kilatan ngeri. Selama ini, pantangan terbesar Lon adalah orang lain mengejek warna kulitnya. Tetapi sekarang, monster satu menyebut dirinya monster beruang hitam. Bagaimana Lon bisa tahan akan itu? Tanpa diduga, Lon langsung menyerang ke monster satu, hitam keparat kamu. Monster satu mengerutkan alis, sialan, kalau begitu aku habiskan kamu dulu, baru habiskan pemuda yang sedang merokok itu. Pepe selesai berkata, monster satu juga menyerang ke arah monster beruang hitam. Ini adalah kompetisi kekuatan yang sesungguhnya. Kerumunan berdiri dengan mata berapi-api dan bersemangat. Sejak lama telah mendengar kekuatan monster satu sangat luar biasa, lalu bagaimana dia akan menyiksa lawannya. Bang, keduanya bertabrakan dengan keras, suara tabrakan memekakkan telinga, bagaikan 2 mobil yang saling bertabrakan. Detik berikutnya, tubuh monster satu melambung ke atas dan terpelanting 20-an meter, hingga menabrak ke tengah kursi para tamu. 5-6 orang tamu langsung pingsan di tempat begitu ditimpa monster satu. Dan kursi juga ikut hancur. Monster satu menatap Lon dengan ngeri, lalu memuntahkan darah. Tidak tahu apakah telah mati atau pusing, monster satu kembali melihat Lon yang masih berdiri di tempat dengan tegap, dan menepuk-nepuk debu di bahu. Hehe, bocah kecil yang suka berkata sombong harus dihajar. Recha berkata dengan tidak senang, sok keren apaan? Waktu sudah berlalu 3 detik. Sid, mendengar itu, Lon mulai cemas, mata ganasnya melihat ke-7 transporter yang tersisa. Ke-7 orang tersebut sedikit ketakutan. Ternyata monster beruang hitam ini mengalahkan monster satu dengan 1 pukulan, bahkan mungkin telah mengambil nyawanya. Jika diletakkan dalam tentara, pemuda kuat ini pasti berada di level paling atas dari 10 besar. Apakah mereka bertujuh adalah lawannya monster beruang hitam? Mereka bertujuh pernah tanding dengan monster satu. Setelah mereka bertujuh bergabung, baru bisa mengalahkan monster satu. Tetapi pemuda kuat itu mengalahkan monster satu hanya dengan 1 pukulan. Perbedaan kekuatannya sangat jauh. Bagaimana? Serang atau tidak? Jika kalah, bukankah itu sangat memalukan? Tapi jika tidak serang lebih memalukan. Transporter kedua menggertakkan gigi dan berkata, oke, meski hari ini mati, tetap harus bunuh dia. Transporter kedua masih belum selesai berkata, namun Lon sudah memberinya sebuah tinju, dan transporter kedua langsung terpelanting. Transporter ke-6 yang tersisa semakin panik, buru-buru menampilkan taktik menunda. Lon menghajar orang di sisi depan, dan orang di sisi belakang memanfaatkan waktu segera menyerang. Jadinya Lon pergi menghajar orang di sisi belakang, tapi orang di sisi belakang sama sekali tidak ingin bertarung dengannya. Begitu Lon menoleh, orang-orang di sisi belakang langsung kabur. Begitu seterusnya, sehingga dalam waktu 6 detik, Lon hanya menghabiskan 2 orang. Keparat kalian, melihat waktu sisa sedikit, Lon benar-benar mau meledak, hindar saja terus, aku mau lihat kalian menghindar sampai kapan. Selesai berkata, Lon langsung melompat masuk ke dalam makam, dan melepaskan tutup peti mati Tuan Richard, menjadikan tutup peti mati sebagai senjata, lalu mengayunkannya ke transporter yang tersisa. Dengan adanya senjata panjang ini, para transporter tidak bisa menghindar lagi. Hanya dalam waktu 5 detik,
Semua berhasil dikalahkan. Recha melihat waktu, 14 detik dan ceroboh. Lon sangat marah dan mengutuk, sial, jika sekelompok orang ini tidak menghindar, aku bisa menghabisi mereka dalam waktu 10 detik. Orang-orang sangat hening, melihat mereka berdua dengan tatapan seperti melihat iblis.